Kemarin aku tuh ditanya pas ngisi kajian, bagaimana caranya introvert masuk surga? Ya. Jadi itu menarik tuh. Jadi kalau aku ngeliat kayak kita kan tadi berarti generasi Z ini kehilangan prioritasnya dia, ya kan? Nah, kehilangan prioritasnya dia itu membuat dia nyaman. Membuat dia juga kehilangan mungkin kebingungan Masalahnya mencari. dia nggak ngeh itunya ada kayaknya. Nggak ngeh kalau Itunya misalnya ada. Ya tadi kehilangan apa ya? Anunya itu apa? Kalau aku lihat kalau aku lihat dan yang aku denger ya, generasi Z ini termasuk generasi yang malas, yang semua itu emang disediakan kan. Iya. Dari mulai makanan kita cuman ngeklik-ngeklik aja, kendaraan ngeklik-ngeklik doang, mesen apapun semuanya disediain gitu. Maka itu mungkin membuat sebagian besar generasi Z itu malas gitu. Yang aku lihat justru malah penyakit mental ini muncul karena mungkin kemalasan mereka, sehingga mereka tuh tidak punya kompetensi, dia tuh nggak punya value, dan akhirnya ketika dia nggak punya value dia tuh insecure sama banyak hal. Bisa jadi gitu gak sih? Kayak misalnya gue ngelihat orang kok sukses banget, padahal sebenarnya dia nggak punya value. Kalau dia punya value dia bakal punya chance untuk bisa sukses gitu misalnya. Nah, Ya itu banding-bandingin tadi. Iya, banding-bandingin tadi. Komparasi Cuma sama nggak tahu kita tujuan. sebagai generasi yang di atasnya, kita mesti tahu bahwasannya kita melihat Gen Z itu males karena kita mengukur pakai ukuran kita. Iya. Oh. Kita juga diukur sama generasi atas kita itu males. Iya, Mental Iya, kita jelek kalau di karena atas kita. keberlangsungan atau perkembangan teknologi itu membuat segala sesuatu jadi simpel. Iya. Jadi sebenarnya yang diperlukan adalah kepada Gen Z itu relevansi, tantangan baru buat dia itu seperti apa. Karena nggak semua, ada kok Gen Z yang memang kerjanya itu gila-gilaan, yang nggak males. Misalkan contoh konten kreator kayak siapa, antum suka siapa aja tuh konten kreator? Banyak lah ya. Misalkan Atta Halilintar itu nggak bisa kita bilang dia pemalas. Iya. Sampai kerja syuting. Ya. Kenapa kok mereka bisa masalah? Karena kita mengukurnya pakai ukuran kita. Segala sesuatu itu menjadi mudah dan mereka memang tidak perlu effort kayak kita. Kita bilang males. Nah, berarti yang menjadi titik permasalahannya adalah membantu dia untuk menemukan tujuan hidup dia. Sepakat. Supaya dia bisa mempertaruhkan hidupnya. Kan selama ini kita juga gak berhasil menuntun dia, tujuanmu itu supaya kamu bisa memperjuangkan itu. Kalau mereka sudah nemu, mereka itu ada juga kok yang Tough. yang memang Gila-gilaan, rajin yang minta ampun. Kemudian dia tuh konten kreator yang naik itu. Iya. Aku ketemu live 24 jam gitu kan. Aku Katanya- ngeliat Gen Z Aku itu. pernah dengar juga ini kok Gen Z itu etos kerjanya mirip Gen X katanya malahan. Kayak gitu, maksudnya ada kesamaan gitu loh secara etos kerja. Justru etos kerja yang rendah itu di generasi kita. Milenial tuh malas banget. Ya, malas Gak mau milenial. kerja, pengen hasil banyak. Iya. Katanya gitu ya. Memang nggak tahu aku pernah baca di mana waktu itu ya. Cuma kan Gen Z itu kan ketika bahasa dia kerja itu dia tuh bener-bener memilih. Kalau misalnya nggak sesuai, Iya, nggak mau dia. Karena gini ngukurnya ya. Semakin Gen Z itu rajin bermedia sosial, orang yang di atasnya itu menilai semakin males orang ini. Oh. Paham gak sih? Iya. Oh, padahal Iya, mereka padahal bilang itu ukurannya produktivitas berbeda. mereka. Padahal ya. mereka itu produktif banget. Iya, betul. Kerjalah nak, di luar cari kerja. Padahal kerja di rumah depan laptop itu lebih menghasilkan bagi Iya, dia. betul. Iya. Ya, ukuran Remote. itu yang berbeda. Makanya menarik itu kata Khalil Gibran, yang mana kan anak-anakmu itu bukan anakmu gitu loh. Dia anak daripada zaman gitu. Sehingga nyambung kepada Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zamannya. Karena ukuran setiap zaman itu beda. Value-nya itu beda. Nah, bagaimana itu menyambungkan, yang atas itu nyambung, yang bawah itu bisa nyambung. Jangan kemana-mana. Udah. Oh ya, itulah hadis Nabi. Enggak beriman kalau yang muda itu tidak menghormati yang tua gak Menghargai yang muda. Jadi perlu ada penyambung itu. Bagaimana penyambung itu nanti di konten selanjutnya. Iya. Oh udah. Kayaknya ada banyak pertanyaan kita belum jawab. Nggak usah. Biar Soalnya biar ini penontonnya bingung. overthinking. Iya sih, sebenarnya bahas mental health agak susah ya. Iya. Nggak berani ngomong juga. Aku- kayaknya. Tapi tadi itu paling bagus kalau males. misalnya udah Iya, nyampe ke benar. tujuan hidup itu bagus tadi. Aku paling males bahas mental health, bahas tentang yang begitu-begitu tuh karena apa? Karena gua jadi sok tahu banget nanti. Iya. Iya. Dan ada aja yang ke-trigger nggak gitu bang. Iya. Aku kan introvert, aku kan begini. Jadi kayak diagnosa masing-masing. Gua nggak paham, dan mending gua bilang gua nggak paham mental health. Cuma gua tahu ngelihatnya zaman tuh memang Sekarang akan tuh kayak terus, gini. zaman tuh terus akan bergulir. Kemarin aku tuh ditanya pas ngisi kajian, bagaimana caranya introvert masuk surga? Ya.
Bagaimana introvert masuk surga? Iya. Kayak mana caranya introvert masuk surga? Apa ada contohnya dari sahabat yang introvert? Jadi kita harus memahami mereka pakai sudut pandang mereka, kemudian kita menghadirkan teladan itu pakai variabel mereka. Wow. Kalau ngelihat fenomena kayak gini, ngerasa kayak semakin banyak ilmu yang ditelurkan justru malah makin pusing. Memang. Jadi kayak emang harus ditarik sama satu ilmu yang itu bisa menyelesaikan kita semua gitu ya. Iya, itu kan pembahasan ini abundance ketika abundance knowledge itu ketika pengetahuan itu berlimpah. Iya. Keberlimpahan pengetahuan itu ada beberapa misalkan Profesor Pearsall itu mengatakan semakin banyak ilmu itu semakin menjadi toksik. Jadi ribet. Karena semakin tahun katakanlah ada 5.000 sarjana itu yang lulus. Sarjana ekonomi katakan. Tapi semakin banyak sarjana ekonomi itu bukan menjadi beban ekonomi itu jadi ringan, tapi justru menambah. Paham gak sih? Banyak ilmuwan ditelurkan, tapi di bab itu masalahnya makin nambah. Iya, makin ngurusin hal-hal ribet akhirnya berdebat-debat. Iya, kan harusnya kan ada problem lingkungan, ada problem ekonomi. Semakin banyak ahli yang keluar dari situ itu kan masalah itu harusnya semakin hilang ya. Tapi ternyata enggak. Bertambah. Beda di zaman Yusuf. Yusuf gak banyak ahli. Tapi Yusuf bilang ke rajanya, serahkan aja ke aku. Kelar itu masalah masalah kekeringan atau krisis itu 7 tahun itu kelar. Karena memang nggak ada panduan pokoknya yang nyambung ke atas. Bener. Keberlimpahannya perspektif manusia, cuma muter di situ aja. Oke, terima kasih. Oke ya. Belum boleh. Padahal udah ditutup. Iya. Kok belum? Oh belum. Aku pengen ngomentarin generasi yang lebih tua tuh ya sesuai dengan omongannya si Frun tadi. Anakmu tuh adalah anaknya generasi manusia gitu kan. Yang generasi kamu dibesarkan itu beda. Yang sesuai dengan perkataan sahabat apa tahu hadis Nabi tadi kan. Yang jangan didik anakmu tuh seperti kamu dididik lah istilahnya gitu. Quotes lah itu quotes. Iya quotes gitu ya. Katanya ke Ali sih katanya. Iya, quotesnya. Cuman ada yang berdebat juga. Iya. Nah intinya itu benar. Mau siapapun yang menyampaikan, siapapun yang menyampaikan, dan itu sering banget jadi masalah. Dimana orang tua itu ngerasa aku tuh jadi seperti sekarang karena dididik seperti ini. Nah. Maka anakku harus dididik seperti ini. Padahal udah nggak sesuai dengan zamannya loh. Sehingga malah menghadirkan masalah baru, alih-alih malah menciptakan anak yang kuat yang sesuai harapan orang tuanya tadi. Malah kena mental. Dan itu dalam urusan apapun, bukan dalam urusan didik anak aja. Dari guru ke murid. Iya, itu budaya yang memang Ustadz ke musyrif, semua menurutku itu jadi masalah banget gap itu. Bener. Jadi orang tuanya generasi tua tuh nggak tahu ya, karena bisa jadi nanti aku tua jadi begitu juga loh. Karena bisa jadi fitrah manusia kayak gitu ya. Dimana ngelihat perspektif dunia tuh hanya dari sudut pandang dia, jadi kayak buta realita akhirnya. Akhirnya banyak orang tua itu, generasi-generasi atas itu yang nggak ngelihat bahwa dunia itu sebenarnya sedang bergejolak di sini. Pikirannya begini terus, kayak dunia ini masih tahun 98 terus gitu loh. Kayak ini harus terjadi revolusi ekonomi, revolusi industri. Padahal anak-anaknya nyantai-nyantai aja lagi sibuk di dunia ini. Akhirnya tidak ada penjembatan yang mengerti. Dikasih tahu nggak paham-paham juga gitu loh. Nah minimal kalau dibilang tadi pertanyaannya kru, gimana pendapat kalian ngelihat orang tua? Apa sih saran kalian ke orang tua? Aku bilang kalau bisa ngasih saran ke orang-orang tua, pahamlah realita bahwa dunia ini terus berkembang dan akan terus berubah. Enggak stagnan di satu hal gitu aja. Bisa jadi nanti ketika kita udah tua-tua banget akan beda lagi. Anak kita tua-tua banget beda lagi. Belajar untuk adaptasi terhadap apapun yang ada di luar sana gitu loh. Itu kalau aku. Kalau aku nih lingkarannya itu kayak ospek circle gitu loh. Pas kita di ospek di kampus misalnya, kalau teman-teman tahu, apa ini enggak kami dulu itu ya. Dia lebih parah. Itu kayak begitu. Iya. Itu kayak begitu circle-nya. Kalian itu diukur pakai variabel dia yang memang sebenarnya atasan kita atau generasi di atas itu dulu juga digitukan sama yang lebih tua. Kalian tuh cemen, kalian tuh gak ada apa-apanya. Dan itu tuh turun terus itu, dan itu membuat sesuatu gak produktif. Bener. Aku sangat appreciate sama Umar bin Khattab ya, ketika Umar jadi khalifah itu. Kemudian aku coba breakdown sekarang untuk menyelesaikan mengeluarkan satu konsep yang meniadakan gap sosial atau gap umur, gap generasi itu. Ketika Umar ditanya oleh para sahabat yang senior, kenapa sih setiap rapat kok selalu ada orang muda? Yang diajak. Iya, untuk rapat, misalkan rapat negara itu ada anak muda.
Karena Umar kemudian mengatakan aku perlu pandangan mereka tentang sesuatu yang kita sudah nggak bisa lihat lagi. Menarik. Itu kan mau membuka kebutaan realita gitu loh, kebutaan realita. Disitulah kemudian ternyata regenerasi begitu pesat. Nah sekarang kita kan nggak dikasih ruang gitu. Jadi aku setuju ketika MK itu memang sudah saatnya yang muda-muda ya. Gila, serem banget. Sudah saatnya yang muda-muda. Gila. Revolusi. Gila serem banget. Ya gue nggak ada. Ada sensor lah ya. Sensor jangan sensor ya barusan ya. Iya. Kalau hawa gimana? Kenapa lu nunjuk aja lu belum Dia belum ngomong. Oh, belum ngomong. Nggak tahu ya. Tapi kalau aku mencoba untuk menjadi, aku ngebayangin gitu. Kalau misalnya aku seorang bapak, kan aku udah punya anak nih. Aku juga nggak tahu kira-kira apa yang nanti anak aku tuh bakal katakan ke aku dengan generasinya dia. Kan tadi kita udah dengar kan bahwa beda nih antara kualitas para sahabat dengan kualitas para tabiin. Semakin kesana semakin tergerus karena memang faktornya tuh bukan cuman faktor generasi tapi lingkungan, situasi, kondisi itu semuanya berpengaruh terhadap mental seseorang gitu. Jadi aku ngerasa kayak ketika aku pengen berkomentar terhadap orang-orang yang ada di atas aku tuh mungkin akan bilang bahwa apa ya? Inna auladikum wa azwajikum wa auladikum fitnah. Bahwa anak-anak kamu, istri-istri kamu itu semuanya fitnah. Nah, bagaimanapun juga ketika kita tahu bahwa generasi selanjutnya itu adalah aset terbesar untuk bisa meneruskan perjuangan. Memang itu orang tua itu pasti diuji dengan keenggaktahuannya kita dengan mereka. Apalagi tadi kita udah lihat juga di generasi Z ini karena ledakan informasi yang begitu luas, itu membuat kayak perasaan dia, terus kemudian masalah dia itu semua terbelah-belah gitu. Jadi permasalahan generasi di bawah kita tuh semakin banyak. Yang mungkin bagi generasi bapak-bapak kita ngerasa kayak begini aja dipikirin, kenapa dibuat ribet sih, kenapa gini sih, kok kamu susah banget sih diarahin, kok kamu susah banget diatur atau enggak dikasih tahu yang bener yang mana gitu. Bahwa ya, sebagai bapak aku ngerasa kayak harusnya mahamin gitu. Dan jangan pernah menyerah sih maksud gue untuk bisa ketika misalnya generasi bawah kita tuh memang pengen berubah jadi lebih baik, dia ngelakuin mungkin banyak kesalahan, tapi terima selama dia memang mau untuk berubah gitu. Dan itu memang menguji kesabaran gitu, menguji kesabaran orang tua kita dan menguji kesabaran kita juga sih. Jadi gue ngerasa kayak ya ini fitnah. Kalau memang kita pengen serius untuk ngebangun generasi ya harus baik-baik bersabar. Gue juga nggak bisa bayangin nanti Zade itu gimana, bisa jadi aku pusing sendiri juga gitu sih. Itu aku sih jadi refleks ke aku. Kalau gue sama generasi yang sebelumnya gue mau bilang makasih dulu aja. Karena ya gue ngomong itu lagi penjilat. Loh, biar jadi biar cair ya. Iya, soalnya mungkin bisa jadi juga kita nggak bisa banyak menyalahkan. Mungkin dari itu kan dari tadi sebelum bilang itu dari kita sendiri gitu. Gue cuma mau bilang kita perlu makasih sama orang di atas kita karena banyak juga pengalaman atau arahan dari mereka yang sebenarnya itu banyak yang nggak bisa kita terima, tapi mungkin dari pengalaman mereka semua itulah akhirnya kita jadi kita sekarang. Kita terbentuk. Bahkan justru aku merasa kayak ketika kita ngukur diri kita, kondisi sosial kita dengan Rasulullah itu kayak jauh banget kan. Aku bahkan pernah bilang ke istriku gini, Khadijah radhiyallahu anha pada saat tahun kelima Hijriah di Amul Hazan, para sahabat tuh diboikot kan. Setelah diboikot, kemudian mereka makan makanan daun-daun kering sama ranting-rantingan dan mereka nggak bisa bedain apa yang mereka makan dan apa yang keluar. Terus aku bilang ke istriku, kamu percaya nggak dengan kisah ini? Aku bilang aku nggak percaya. Kenapa? Karena kita belum ada di titik itu. Gue nggak percaya gue bisa kayak gitu. Makanya kayak coba dengan kondisi kita yang penuh dengan AC, nikmat dakwah begini gitu kan, setiap ada dakwah kita ada makan. Pernah nggak sih kita nggak disediain semua fasilitas itu dan kita tetap bertahan gitu? Jadi aku ngerasa kayak wow seribet itu gitu. Tapi percaya kan kalau kita tinggal di Gaza akan ngalamin kayak gitu? Iya bisa. Berarti kan memang kata ulama itu fasilitas tuh melalaikan memang. Keberlimpahan tuh melalaikan, menumpulkan. Oke, nanti kita rapat tidak ada makan. Makanya Rasulullah tuh salah satu hal yang Rasulullah paling khawatirkan tuh kan ketika dunia itu dilimpahkan ke umatnya. Oh iya. Malah melalaikan bener bro. Kemewahan, kenyamanan, kenikmatan itu malah akhirnya membuat mental terganggu segala macam. Itu juga berarti kayak zaman kan, yang dimana zaman itu naik. Kalau sudah di puncak orang nyaman-nyaman,
Apa quotes apa sih yang sering banget? Iya. Situasi buruk itu menghasilkan orang-orang generasi kuat. Iya. Orang-orang kuat akan menghasilkan Ibnu Khaldun itu. Ibnu Khaldun itu. Zaman enak nanti menghasilkan orang-orang lemah. Orang lemah akan menghancurkan generasi lagi. Betul-betul itu doang gitu. Nah, aku ngelihatnya memang kita tuh sudah berada di peak puncak-puncak ini kayaknya. Puncak-puncak kehancuran. Sulit. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga materi obrolan kami ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Iya. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe. Dan juga jangan kalian lupa bisa beli merchandise. Merchandise. Bentar Akunnya lagi yang kita- centang ya. Akunnya udah centang kan? Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua teman-teman yang sudah mendukung. yang sudah mendukung. Ya, Dan Kasih jangan support. lupa nanti tanggal 19 kita akan ada acara di Jakarta. Masih ada seat. ini kapan di-upload ya? kapan? Fajri. Minggu depan. Oh, udah bisa. udah bisa. Masih Oh, ada. Jangan ada. lupa untuk daftar kalau masih ada kuota. Iya. Dan kalau mau dapat Tampang konten-konten yang lebih banyak, lebih intensif dan lebih deket bareng kalian, jangan lupa juga bisa jadi membership di channel ini sekaligus mendukung program dakwah-dakwahnya Yun Haji. Dan itu aja dari kami ya, pamit. Saya mewakili teman-teman di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.